Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, selamat berjumpa, selamat menonton video sampai akhir. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan beberapa hal yang berkaitan dengan tata cara berwudu. Dalam pembuatan video kali ini adalah sebagai persyaratan dari tugas kami sebagai PPG transformasi batch 4 di LPTK Uinsa Surabaya. Ayo belajar berwudu. Baik, adik-adikku sekalian, coba perhatikan gambar di atas. Di situ ada gambar anak sedang melakukan aktivitas. Apakah itu? Ya, betul. Itu gambar anak sedang melakukan aktivitas bersuci, yaitu berwudu. Baik, sebelum memasuki pada pembelajaran tentang tata cara berwudu, perlu disampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran dari pembahasan tentang wudu, yaitu setelah peserta didik mengikuti pembelajaran tentang wudu, diharapkan mampu menjelaskan yang pertama, pengertian wudu dengan bahasa sendiri. Dan selanjutnya, peserta didik juga diharapkan mampu menyebutkan rukun wudu secara urut dan benar. Ketiga, menjelaskan sunnah-sunnah wudu. Terus yang keempat, mengidentifikasi hal-hal yang membatalkan wudu. Selanjutnya juga yang diharapkan mempraktikkan cara wudu dengan urutan yang benar, serta menunjukkan sikap disiplin, bersih, dan bertanggung jawab dalam beribadah. Itulah tujuan dari pembelajaran tentang materi wudu pada kesempatan kali ini. Baik, selanjutnya kita memasuki pada pembahasan tentang wudu. Pertama-tama, saya akan menyampaikan tentang apa itu wudu. Pengertian wudu yaitu membersihkan anggota badan tertentu dengan menggunakan air suci dan menghilangkan hadas kecil sebagai syarat sah sholat. Wudu itu adalah suatu pekerjaan atau aktivitas membersihkan anggota badan tertentu dengan menggunakan air yang suci dan mensucikan. Jadi tidak semua anggota badan itu dibersihkan atau dibasuh ketika kita berwudu. Juga diantaranya hal yang digunakan adalah air suci dan mensucikan. Tujuannya untuk menghilangkan hadas kecil sebagai syarat sahnya sholat. Karena tanpa adanya wudu, sholat kita tidak akan sah. Nah, untuk selanjutnya berkaitan dengan hukum wudu itu sendiri. Hukum wudu itu hukumnya wajib bagi muslim yang akan melaksanakan sholat dan ibadah lain yang mensyaratkan suci dari hadas kecil. Jadi ketika kita mau melakukan sholat, kita harus melakukan wudu terlebih dahulu. Nah, wudu itu hukumnya wajib. Juga bukan hanya untuk sholat saja ketika kita diwajibkan untuk berwudu. Ibadah-ibadah lain yang mensyaratkan suci dari hadas kecil seperti memegang mushaf, itu kita juga diwajibkan untuk berwudu terlebih dahulu. Nah, untuk selanjutnya tentang syarat-syarat wudu. Syarat
Apa syarat itu? Syarat adalah hal-hal yang harus dipenuhi sebelum kita melakukan suatu kewajiban. Kalau syarat wudhu berarti adalah hal-hal yang harus dipenuhi sebelum kita melakukan wudhu. Apa saja yang harus dipenuhi sebelum kita melakukan wudhu? Yang pertama yaitu harus beragama Islam. Terus yang kedua harus suci dari hadas besar. Yang ketiga menggunakan air suci dan mensucikan. Yang keempat tidak ada penghalang air di anggota wudhu. Jadi harus dihilangkan terlebih dahulu penghalangnya agar supaya air itu bisa menyerap ke anggota wudhu yang kita basuh. Yang terakhir dari syarat-syarat wudhu adalah mengetahui mana yang fardu dan mana yang sunnah dalam wudhu. Karena semua pekerjaan yang kita lakukan ketika kita berwudhu itu tidak semuanya fardu, tapi juga ada yang sunnah hukumnya. Untuk selanjutnya kita sudah memasuki pada penjelasan bagian rukun-rukun wudhu. Rukun itu sendiri adalah perbuatan yang diwajibkan ketika kita melakukan wudhu. Jika salah satu rukun tidak dilakukan, maka wudhu kita tidak sah. Maka semua rukun yang akan saya sebutkan nanti harus dilakukan, tidak boleh ada yang tertinggal. Yang pertama yaitu niat. Pengertian niat itu sendiri adalah niat itu bukan yang dilafazkan, tapi yang ada di dalam hati kita. Niat itu dilakukan di dalam hati bersamaan ketika kita sedang membasuh wajah. Terus yang kedua dari rukun-rukun itu membasuh wajah. Mulai batas-batasannya itu mulai dari tempat tumbuhnya rambut hingga dagu dan dari telinga kanan ke telinga kiri. Jadi batas atas dari wajah itu mulai dari tumbuhnya rambut sampai ke dagu. Batas samping itu telinga kanan sampai telinga kiri. Terus yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku. Itu nanti akan dijelaskan di sunnah-sunnahnya, itu disunahkan 3 kali. Terus selanjutnya mengusap sebagian dari kepala. Itu termasuk bagian dari rukun-rukun wudhu juga. Terus selanjutnya membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Terus yang ke-6 itu tertib. Tertib itu maksudnya semua pekerjaan atau semua rukun-rukun wudhu itu harus berurutan, mulai dari niat, membasuh wajah, terus membasuh kedua tangan sampai siku, membasuh sebagian dari kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Tidak boleh sampai kebalik, tidak boleh sampai kebalik, harus berurutan. Selanjutnya sunnah-sunnah wudhu. Jadi seperti yang sudah disebutkan di awal, bahwa semua yang kita lakukan ketika kita berwudhu itu tidak semuanya wajib, tapi ada pekerjaan-pekerjaan yang disunnahkan juga. Adapun pengertian dari sunnah wudhu itu sendiri adalah perbuatan yang dianjurkan jika dilakukan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak membatalkan wudhu. Jadi yang dimaksud sunnah-sunnah wudhu itu adalah perbuatan yang statusnya hanya dianjurkan saja. Apabila kita melakukan maka kita akan mendapatkan pahala. Namun apabila kita tidak melakukan atau pekerjaan tersebut kita tinggalkan, maka itu tidak berpengaruh pada wudhu kita. Apa saja sunnah-sunnah wudhu? Yang pertama yaitu membaca basmalah. Sebelum kita berwudhu itu disunahkan membaca basmalah terlebih dahulu. Terus yang kedua membasuh kedua tangan. Sebelum kita melakukan wudhu kita harus membersihkan dulu, membasuh kedua tangan kita. Takutnya ada kotoran-kotoran atau ada penghalang-penghalang di telapak tangan kita. Jadi dibersihkan terlebih dahulu sebelum melakukan wudhu. Selanjutnya yang disunahkan juga berkumur agar mulut kita itu bersih. Terus yang keempat membersihkan hidung.
membersihkan hidung juga sama. Ini untuk menjaga kebersihan anggota tubuh kita. Selanjutnya yang disunahkan juga mendahulukan anggota kanan. Apabila dari anggota wudhu itu ada kanan kiri seperti tangan, seperti kaki, itu kan ada kanan kirinya. Maka yang dianjurkan dibasuh terlebih dahulu adalah anggota yang kanan sebelum yang kiri. Terus selanjutnya membasuh anggota wudhu sebanyak 3 kali. Itu setiap anggota wudhu dianjurkan atau disunahkan dibasuh sampai 3 kali. Selanjutnya yang disunahkan juga membasuh telinga ketika berwudhu. Nah, jadi status kita ketika membasuh telinga itu statusnya hanya sunnah saja, tidak wajib. Terus yang terakhir dari sunnah-sunnah wudhu adalah membaca doa setelah berwudhu. Hal yang perlu kita ketahui juga yang berkaitan dengan wudhu yaitu adalah hal-hal yang membatalkan wudhu, dan ini harus betul-betul kita perhatikan. Takutnya kalau kita tidak tahu hal-hal yang membatalkan wudhu, maka ketika kita mau sholat kita tidak sah. Itu apa saja hal-hal yang membatalkan wudhu? Yaitu yang pertama, keluar sesuatu dari kubul atau dubur, baik berupa angin seperti kita kentut, atau berupa air seperti kita buang air kecil, atau ketika kita buang air besar dan lain sebagainya, itu membatalkan wudhu. Terus yang kedua, tidur nyenyak itu membatalkan wudhu juga. Terus yang ketiga, hilang akal karena sakit atau pingsan, atau juga seperti ketika gila dan lain sebagainya, seperti hilang akal, maka itu juga membatalkan wudhu. Apabila ini terjadi, maka ketika kita sudah sadar, maka kita harus mengulang wudhu kita apabila kita ingin melakukan sholat. Terus yang selanjutnya yang membatalkan wudhu itu menyentuh kubul atau dubur, menyentuh kemaluan kita. Kubul itu yang di depan, dubur itu yang di belakang. Itu bisa membatalkan wudhu. Dan yang membatalkan itu apabila kita menyentuhnya itu dengan telapak tangan kita. Apabila menyentuhnya bukan dari telapak tangan, bukan menggunakan telapak tangan, maka itu tidak membatalkan. Terakhir dari hal-hal yang membatalkan wudhu adalah bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Ketika ada perempuan bersentuhan dengan seorang laki, atau seorang laki-laki bersentuhan dengan seorang perempuan yang itu bukan mahramnya, maka itu juga membatalkan wudhu. Ini harus diperhatikan karena kalau kita tidak tahu dengan hal ini, maka ketika kita mau sholat karena tidak tahu bahwa wudhu kita sudah batal, maka sholatnya otomatis tidak sah. Baik, sekarang kita memasuki pada praktek berwudhu. Prakteknya bagaimana? Kalau di depan sudah dijelaskan tentang materi-materinya dijelaskan mulai dari pengertian wudhu, terus juga tentang syarat-syarat wudhu, tentang rukun-rukun wudhu, sunnah wudhu, yang membatalkan wudhu. Maka sekarang kita masuk pada prakteknya seperti apa. Nah, baik. Langkah pertama dalam pelaksanaan wudhu, langkah pertama adalah membaca basmalah, seperti yang sudah disampaikan di awal, bahwa hukumnya membaca basmalah itu hanya dianjurkan saja, tidak wajib. Hukumnya sunnah. Jadi sebelum kita melakukan aktivitas wudhu, terlebih dahulu kita dianjurkan membaca basmalah. Nah, aktivitas kedua dari pelaksanaan wudhu yaitu berniat berwudhu. Lafal niatnya yaitu nawaitul wudhu'ah li raf'il hadasil aswari fardhan lillahi ta'ala. Melafalkan niat itu hukumnya sunnah.
yang ada di dalam hati, kita berniat ingin melaksanakan wudu, itu wajib. Itu. Jadi niatnya adalah nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Dalam hati kita menyengaja berniat untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini kita sudah sampai pada pembahasan tentang prakteknya. Kalau di depan materinya, sekarang kita bisa melihat langsung tentang praktek melakukan wudhu. Itu yang pertama, membasuh muka. Seperti yang sudah disampaikan di awal, batasannya muka itu yang harus dibasuh, batasan atas bawahnya itu mulai dari tumbuhnya rambut sampai dagu. Batas samping itu dari telinga kanan sampai telinga kiri. Terus aktivitas yang kedua yaitu membasuh kedua tangan sampai siku. Di awal sudah disebutkan juga, ketika kita melakukan atau membasuh tangan, karena ini termasuk dari anggota yang ada kanan kirinya, maka didahulukan tangan kanan terlebih dahulu sebelum kita membasuh tangan kiri. Dan membasuhnya disunnahkan itu 3 kali. Terus selanjutnya setelah kita selesai membasuh kedua tangan, kita mengusap sebagian dari kepala. Itu termasuk rukun juga, rukun wudu. Praktik wudu yang selanjutnya ini juga sudah jelas ada ditampilkan di sini, yaitu mengusap telinga. Ini hukumnya sunnah seperti yang sudah disampaikan di awal. Hukum ketika kita mengusap telinga itu hukumnya sunnah. Karena telinga itu termasuk anggota yang ada kanan kirinya, maka juga dianjurkan didahulukan yang kanan terlebih dahulu dan juga dibasuh 3 kali. Terus yang kelima, membasuh kaki sampai batas mata kaki. Itu yang harus kita basuh, itu mulai dari ujung kaki sampai mata kaki. Juga dianjurkan dibasuh 3 kali dan didahului dari kaki yang kanan. Nah, baik, setelah kita selesai melaksanakan semua dari kegiatan atau sudah selesai melakukan semua kegiatan dalam berwudu, maka kita dianjurkan berdoa setelah selesai berwudu. Bunyi doanya yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Ini wudunya yang harus kita hafal, supaya kita ketika selesai berwudu maka kita bisa melafalkan doa ini. Nah, baik, ini hanya penegasan kembali tentang hal-hal yang membatalkan wudu, karena memang ini sangat penting kita ketahui. Sangat pentingnya dikarenakan apabila kita tidak mengetahui hal-hal yang membatalkan wudu, maka akibatnya ketika kita melakukan sholat, maka kita tidak akan sah. Yang pertama yaitu keluar sesuatu dari kubul dan dubur seperti yang sudah disampaikan di awal. Tidurnya hilang akal karena sakit atau pingsan, menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan, persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Itu semuanya yang harus kita perhatikan. Nah, alhamdulillah kita sudah tiba ke sesi penutup. Alhamdulillah kita sudah bisa menyimak bersama, kita belajar bersama tentang hal-hal
yang berkaitan dengan tata cara kita berwudu. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita bisa setelah ini kita bisa melaksanakan wudu dengan benar sesuai tuntunan-tuntunan yang diajarkan oleh syariat. Kata terakhir dari sebelum menutup pembahasan pada kesempatan kali ini, yaitu dengan wudhu yang benar sholat kita menjadi sah. Nah, baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya, karena ini sudah tiba pada penghujung pertemuan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terakhir, saya akan mengenalkan diri saya. Nama saya adalah Syukron Makmun. Saya mengajar di MIS Miftahul Ulum 8 sebagai mahasiswa PPG Transformasi B4 tahun 2005 LPDK Winsa Surabaya. Salam sejahtera, salam sukses selalu, dan mohon doanya semoga saya terus bisa memberikan manfaat dan semangat untuk melanjutkan aktivitas saya sebagai seorang guru profesional. Amin ya rabbal alamin. Akhiran dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan, apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.